Kalau enggak rumah sakit ini jadi bangkrut lah, jadi bangkrut. Dan rumah sakit memang BLUD ini kita mengatur proses pendapatan kita membiayai diri kita sendiri itu dari proses pendapatan yang diperoleh dari klaim BPJS kepada kami. Akhir ini di Kabupaten Pamekasan dikeluhkan seputar pelayanan rumah sakit daerah Kabupaten Pamekasan, bahkan menjadi viral juga berkaitan dengan pelayanan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abuya saat ini bersama Humas RSUD Pamekasan untuk memberikan penjelasan langsung agar tidak semua informasi ditangkap dan diterima, bahkan sampai membenarkan, di mana ada juga loh yang namanya informasi itu hoax, begitu kan? Jadi ada informasi-informasi yang memang benar sesuai dengan fakta ada. Maka kemudian Abuya tertarik untuk kemudian dekan seputar pelayanan yang ada di rumah sakit Kabupaten Pamekasan, tentu dengan Humas RSUD Kabupaten Pamekasan. Sebelumnya diperkenalkan ke pemirsa Abuya. Terima kasih Bang Abuya. Saya Ramadian, Kabak PU RSUD Dr. Haji Slamet Matodirjo, yang di dalamnya memiliki tugas pokok fungsinya mengenai kehumasan kegiatan di RSUD Slamet Matodirjo. Biasa dipanggil Doni sih Bang Abuya, biasa dipanggil Doni. Teman-teman biasa kenal dengan itu. Monggo. Rumah sakit Matodirjo ini akreditasinya kan paripurna ya. Ketika sudah paripurna paling tidak kan harusnya kan maksimal dong pelayanan dong, begitu kan. Ini motonya seperti apa sih? Moto kami, kesembuhan Anda adalah kepuasan kami. Moto yang rumah sakitnya ya. Sakit. Terus yang pelayanan? Kesehatan penderita akan senantiasa kami utamakan. Kesehatan penderita akan senantiasa kami utamakan. Iya. Itu moto pelayanan kami. Iya Mas, dengan informasi yang beredar, yang viral di TikTok, di media sosial lainnya gitu, viral, di mana menjadi pertanyaan sebenarnya pelayanan Kabupaten Pamekasan akhir-akhir ini Mas. Banyak keluhan, terus viral di media sosial, di mana pelayanan rumah sakit daerah yang kaitannya dengan BPJS begitu. Jadi sebenarnya seperti apa itu Mas? Bang Abuya, setiap masyarakat, warga negara ditanggung oleh negara untuk urusan kesehatan. Sehingga ketika ada masyarakat yang sakit, ambil contoh, bisa mengakses seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten ini, gitu. Kalau ngomong masalah ini, kabupaten ini. Nah, fasilitas kesehatan di kabupaten ini tentu tidak hanya rumah sakit ini, ada puskesmas, ada 21 puskesmas, ada rumah sakit swasta, ada rumah sakit swasta yang bermitra dengan BPJS, ada rumah sakit swasta yang tidak bermitra dengan BPJS. Nah, negara itu menyalurkan jaminan bagi warga negaranya untuk memperoleh pelayanan kesehatan itu satu-satunya hingga saat ini memang hanya lembaganya hanyalah BPJS. Nah, tentu masyarakat yang mendapat penjaminan BPJS dapat ditanggung oleh BPJS. Ketika masyarakat sakit, dia masuk ke, anggaplah sakit, kemudian tengah malam, kemana? Satu-satunya pintu masuk adalah di IGD. Kalau di rumah sakit disebutnya IGD. Kalau di puskesmas, karena puskesmas juga harus memberikan pelayanan kuratif, maka disebutnya UGD. Nah, di semua fasilitas kesehatan mereka bisa masuk. Nah, cuman kalau di rumah sakit, karena rumah sakit adalah fasilitas kesehatan rujukan, jadi di sistem di negara ini sistem pelayanan itu kelompok klasifikasi pelayanan kesehatan itu ada fasilitas kesehatan tingkat pertama, ada fasilitas kesehatan rujukan. Nah, Rumah Sakit Slamet Matodirjo termasuk dalam kelompok rumah sakit pelayanan kesehatan rujukan. Maka ketika masuk ke IGD,
dalam SOP kami yang harus mengikuti juga peraturan-peraturan dari penjamin, dari BPJS tentunya, dari peraturan Menteri Kesehatan, itu sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 47 seingat saya. 47 tahun 2018 itu ada klasifikasi kriteria pasien gawat darurat yang dapat dijamin oleh penjamin JKN gitu, penjamin. Nah, kemudian ada peraturan BPJS nomor 1 tahun 2018 itu juga mengatur tentang itu, bahwa BPJS akan melakukan penjaminan kepada pasien dengan kriteria tertentu. Apa kriterianya? Ketika ngomong instalasi gawat darurat adalah kegawat daruratan. Kriterianya adalah kegawat daruratan. Siapa yang menentukan kegawat daruratan itu? Ada dokter. Ada tenaga medis yang menentukan dengan kompetensinya, dengan kemampuannya untuk menentukan apakah seorang pasien itu termasuk gawat darurat. Dalam peraturan itu memang disebutkan apabila pasien itu mengancam nyawa, membahayakan diri atau orang lain atau lingkungannya, gangguan jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi, adanya gangguan kesadaran, nggak sadar misalkan, atau adanya gangguan hemodinamik misalkan, perdarahan dan lain-lain, memerlukan tindakan segera pada kasus trauma, kecelakaan, ada kasus trauma atau penganiayaan butuh ditangani. Nah, ini boleh di IGD. Pak, kalau sakit batuk, seseknya masuk kriteria, Pak. Nah, tetapi nanti kan ada proses di mana nanti dilakukan screening. Nah, misalkan Pak sakit lambung, Pak, nyeri banget. Setelah di screening, di lab dan lain-lain, oh ternyata ini masih bisa ditangani di FKTP. Maka dalam peraturan yang diatur dalam Permenkes maupun di dalam peraturan BPJS yang mengatur tentang penjaminan kepada pasien itu, bisa jadi pasien itu keluar dari kriteria yang dapat dijamin oleh BPJS. Nah, ketika keluar dari kriteria yang diatur oleh BPJS, keluarganya minta ini dirawat inap, Pak. Sementara dokternya menyatakan ini baik kok, dengan diterapi sedikit saja boleh pulang. Nah, tapi karena boleh pulang dan dia bukan pasien yang masuk dalam kriteria kegawat daruratan, maka BPJS tidak dapat menjamin. Sementara peralatan dan lain-lain yang sudah diberikan kepada untuk melayani pasien tersebut sudah kita berikan dan lain-lain, maka ini yang kemudian seringkali salah nih persepsinya, makin majer gitu ya, makin majer. Padahal kriterianya masuk ke dalam kriteria yang tidak masuk ke dalam gawat daruratan. Ini peraturan Menteri Kesehatan, peraturan BPJS yang tentu akhirnya kita harus mengikuti itu. Kenapa? Karena rumah sakit ini memberikan pelayanan, ada obat yang diberikan, infus dan segala macam dalam proses untuk penyembuhan itu, tetapi kan ini kan harus ada tiba, kalau enggak rumah sakit ini jadi bangkrut lah, jadi bangkrut. Dan rumah sakit memang BLUD ini kita mengatur proses pendapatan kita membiayai diri kita sendiri itu dari proses pendapatan yang diperoleh dari klaim BPJS kepada kami. Kira-kira seperti itu sih gambaran pelayanan kami seperti itu. Yang dapat menentukan layak dapat jaminan kesehatan dan tidaknya ini hasil diagnosa begitu, Pak? Hasil diagnosa oleh profesional tenaga medis yang melakukan diagnosa. Oh, ini masuk, ini nggak masuk. Nah, kemudian setelah itu dituangkan dalam rekam medik. Nah, ini yang kemudian ketika kita paksakan, misalkan dimasukkan, didorong ke BPJS, ya BPJS nggak akan bayar. Nah, terus kemudian ketika nggak akan bayar, sementara pasiennya sudah pulang dan sehat, obatnya siapa tuh ya tanggung? Nah, itu tadi yang berarti dapat diartikan padahal kita operasional rumah sakit ini adalah melalui pendapatan yang kita kelola sendiri. Kita sudah beberapa tahun ini kita tidak memperoleh dari APBD, kita mengelola memang pendapatan kita dari kita sendiri. Berarti saya sendiri yang punya BPJS ini tidak kemudian, belum tentu loh ya. Tidak kemudian secara keseluruhan saya dijamin kesehatan saya, Dok. Iya, mungkin saja. Jadi tergantung dari penyakitnya. Dan setiap individu mungkin beda. Barengan datang satu Bang Abuya, satu saya misalnya, nauzubillah minzalik, semoga kita sehat semua ya. Amin. Bang Abuya masuk, saya masuk. Pada sek-sek. Abu mak saya situng mulai. Mak gula mak ki majer, saya situng dan gula tak majer. Gula pakun rawat inap, karena setiap individu tentu punya perbedaan karakter masing-masing. Karakternya individu kita kelihatannya sama, tinggi badan sama, warna kulit sama, tapi penyakit walaupun kelihatannya sama,
penyakit pengiringnya, penyakit pembawa lainnya itu kan juga akan mempengaruhi perkembangan penyakit, itu kan akan dihitung oleh dokter gitu. Iya, kalau melihat penjelasan dari bagian humas di RSUD Kabupaten Pamekasan, di mana jangan berasumsi setiap ke rumah sakit, setiap ke pelayanan kesehatan, baik ke puskesmas, ke pelayanan kesehatan lainnya, jangan berasumsi semuanya gratis. Tidak loh ya. Gratis itu yang menentukan hasil diagnosa dari penyakit yang tentu semua masyarakat yang dibawa ke kesehatan, dan yang mendiagnosa itu dokter-dokter yang memang profesional dan berkompeten di bidangnya tentunya. Jadi kalau ada pertanyaan, loh saya punya BPJS dong, kenapa saya harus bayar? Tanyakan dulu penyakitnya, dalami dulu penyakitnya. Seperti itu pemirsa. Satu tambahan lagi Ya. Bang Bu, ya. Satu tambahan lagi. Yang jangan lupa kepada masyarakat itu yang harus kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya di rumah sakit. Kita masih punya puskesmas. Betul ya. Manfaatkan FKTP yang ada itu, misalkan masyarakat yang datangnya dari pelosok misalkan. Kulo mangkat langsung ke rumah sakit. Manfaatkan dulu FKTP yang ada, misalkan ke puskesmas dulu, minta dilayani di sana. Nah, kemudian baru ketika dipandang oleh dokter yang ada di puskesmas perlu dirujuk ke rumah sakit, mungkin saja dan kebagian besar akan ditangani dan dibiayai, mungkin saja akan dibiayai oleh BPJS. Sebagian besar terjadinya begitu sih. Jadi kadang-kala masyarakat itu langsung masuk ke rumah sakit, padahal di rumah sakit belum tentu. Coba di FKTP dulu, di FKTP akan dilayani. Nah, ketika FKTP melihat bahwa perkembangan penyakitnya memang butuh penanganan yang lebih, pasti akan dirujuk ke rumah sakit, dan insya Allah itu akan lebih dapat dijamin oleh BPJS. Iya, ini kan seputar yang viral kemarin di media sosial kan begini, Mas. Jadi ada salah seorang datang ke RSUD di mana orang tersebut itu punya BPJS, punya kartu BPJS, minta dilayani. Lalu kemudian ketika nyampe di sini ditolak. Itu ditolaknya diminta untuk kemudian ke paskesnya begitu kan, ke ke puskesmas kan, ke puskesmas, ke daerahnya sendiri begitu. Ini apakah masuk ke kesembuhan adalah kepuasan kami ini ketika seperti ini? Artinya kenapa tidak kemudian kan begini Mas? Kenapa tidak kemudian orang yang sudah nyampe ke sini ini dilayanin dulu, kalau perlu surat rujukan dari paskesnya, dari puskesmasnya, kenapa tidak minta kepada keluarga, tolong dong suratnya diurus, rujukannya diurus, biarkan orangnya di sini didahulukan tentang kesehatannya akan saya layanin. Kenapa tidak seperti itu? Ya begini, ketika puskesmas melayani seorang pasien, ketika dia mau membuat surat rujukan, itu kan dituangkan di situ diagnosanya apa, penyakit penyertaannya apa, dan segala macam. Data pasiennya harus lengkap sebelum kemudian diinput dalam sistem online rujukan ke rumah sakit. Nah, ketika pasiennya nggak ke puskesmas, bagaimana puskesmas akan melengkapi data itu? Jangan sampai ketika datanya sudah dibuat, nyampe ke rumah sakit, enggak nih, data yang dari puskesmas pun ini sebenarnya adalah penyakit yang bisa ditangani di puskesmas. Nggak perlu sampai ke sini, karena kalau sampai ke sini pun yang di sini juga nggak bisa mengklaimkan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, nggak bisa diklaimkan ini karena datanya adalah data tidak masuk dalam kriteria kegawat daruratan untuk rumah sakit, untuk fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Bisanya hanya di fasilitas kesehatan di FKTP di tingkat pertama. Nah, menurut saya sih alur ini standar ya, standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau ada pasien dimasuk ke FKTP, layani di FKTP, butuh rujukan, buatlah rujukan. Nah, bagaimana FKTP itu akan membuat rujukan kalau pasiennya tidak pernah nyampe ke FKTP? Itu kan juga menjadi data yang kemudian
Sekarang itu Apa kan jaringan kesehatan itu dari desa ke kabupaten itu kan sudah punya jaringan, ada jaringan Mas. Tetapi setidaknya kan ketika masyarakat itu sesak misalkan keburu untuk ditangani, kenapa tidak kemudian ditangani terlebih dahulu, terus kemudian memberikan info kepada paskesnya, oh ini hasil diagnosa yang ada di rumah sakit ini begini, dibuatkanlah rujukan di sana. Dasarnya ya informasi dari sini kan ada HP kan sekarang kan Mas. Kita kembalikan lagi ke standar pelayanan kedokteran misalkan, standar pelayanan kedokteran, standar pelayanan medis, standar pelayanan keperawatan. Gimana ya? Ketika ada pasien, tetapi pasiennya nggak pernah nyampe ke dokternya. Dokternya mau membuat apa? Secara profesional mereka akan kebingungan juga. Katanya Pak, panasnya 49, tapi kan dia tidak bisa melakukan visual ataupun pemeriksaan secara medis terhadap si pasien, sehingga tidak menangani langsung kan. Kesulitan juga kan. Karena bagaimanapun disitulah peran dokter, peran medis untuk betul-betul mengamati kondisi pasiennya, untuk kemudian baru dilakukan tindakan atau melakukan rujukan terhadap si pasien tersebut. Kalau pasiennya ini standar pelayanan di kedokteran ya, standar pelayanan kedokteran, standar pelayanan keperawatan. Bagaimana kita bisa melakukan pelayanan kepada si pasien kalau si pasiennya nggak pernah ada di tempat gitu ya, nggak pernah hadir, akan kesusahan sendiri. Pak, ini kena diabetes Pak, luka di bagian kakinya. Oh nanti dibeginikan ya, itu nanti dibersihkan, nggak bisa. Kecuali pasiennya ada, kemudian dilakukan pembersihan. Oh ini lukanya begini, baru dia komunikasi. Dokter ini kelihatannya sudah terlalu dalam, kemudian kadar gulanya tinggi. Rasanya kalau di kita dirawat walaupun 2 hari nggak akan tertangani, kecuali kalau dibawa ke rumah sakit. Sudah dirujuk. Yang komunikasi misalkan perawatnya gitu ya, perawat di IGD. Udah, datanya sudah ada gitu, dengan bahasa-bahasa medis yang dapat ditangkap dan dapat menjadi alat komunikasi ketika si pasien akan dirujuk ke sini. Gitu. Pak, sampaikan langsung kepada pemirsa bagaimana masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, jalur-jalurnya melalui dari ini. Gitu, sampaikan. Siap. Walaupun saya humasnya RSUD Slamet Martodirjo ya, saya bukan bagian dari institusi dinas kesehatan yang mungkin ini akan lebih baik kalau ditanyakan langsung kepada dinas kesehatan yang sangat mengerti tentang peraturan perundangan ini. Kalau kami kan hanya yang di sini. Tapi pernah di kesehatan, pernah di kesehatan juga kan Mas. Ya, kalau boleh sedikit gambaran saja mendeskripsikan pola pelayanan itu. Ketika seseorang sakit, silahkan datang. Kalau merasa itu adalah perlu ditangani langsung, silahkan datang ke FKTP-nya dulu, ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya dulu. Misalkan puskesmas. Yang punya layanan 24 jam itu puskesmas. Kalau dokter, karena ada FKTP-nya dokter, mungkin dokter sesuai dengan jam prakteknya, nggak bisa didatengin karena sudah di atas jam 11 malam misalkan. Datang saja ke puskesmas, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, nanti akan dilayani di FKTP-nya. Pelayanan kegawat daruratan tingkat pertama. Bila mana memang dianggap dianggap bahwa itu gawat darurat, maka FKTP tentu akan dengan SOP-nya dan standar yang sudah berlaku di Indonesia ini, mereka akan merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat selanjutnya untuk ditangani. Nah, dari tingkat pertama tentu BPJS sudah berbicara, sehingga kemudian baru berjalan ke tingkat berikutnya. Insya Allah BPJS juga mungkin akan melakukan penjaminan. Yang bila mana ada pasien yang dirasa punya riwayat penyakit yang dimilikinya, misalkan punya penyakit penyerta diabetes, punya penyakit penyerta sakit jantung, hipertensi, boleh jadi ini adalah bagian dari kegawat daruratan ketika dia sekedar punya penyakit batuk gitu. Sekedar penyakit batuk yang terasa sesak, tapi dia punya riwayat penyakit jantung, punya riwayat diabetes, sah-sah saja mungkin kalau misalkan langsung melalui instalasi gawat darurat rumah sakit, sah-sah saja.
Melalui FKTP-nya juga boleh. Tapi kalau dirasa dia tidak punya penyakit riwayat penyerta lainnya, baik-baik saja, sehat, manfaatkan FKTP. Karena memang disitulah negara itu membuat ada FKTP, ada FKTR, tujuannya supaya bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Artinya pemirsa, kalau kita tarik kesimpulan di mana sebenarnya itu diberi peluang untuk kenyamanan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, di mana satu, tidak terlalu jauh, dapat dijangkau, sehingga dari desa ke puskesmas terlebih dahulu. Kalau dirujuk baru kemudian ke RSUD. Iya mun pas sebeden orang sakit entar ke rumah sakit kapi deritan tak kebuat rumah sakitnya, sehingga harus ditampung di masing-masing kecamatan ada yang namanya puskesmas, begitu deritan ya. Jadi ini persoalan pelayanan. Coba dong sampaikan kepada masyarakat yang penyakit yang tidak dilayani, tidak dapat mengklaim BPJS, dan penyakit yang dapat mengklaim. Ya paling tidak secara keseluruhan, paling kasih gambaran secara umum lah. Paling mudah buat pemirsa Abuya Channel ini gitu ya. Paling mudah adalah di setiap IGD sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan Kementerian Kesehatan itu ada 3 area, namanya triase. Ada 3 area hijau, area kuning, area merah. Nah, ketika seorang pasien itu masuk ke area merah, biasanya korban kecelakaan, begitu ya. Kemudian orang yang sudah tidak sadar, tapi ternyata setelah ditanya oleh keluarganya dia punya penyakit jantung, dia pasti masuk ke area merah. Nah, area merah. Kemudian ada area kuning. Nah, area kuning orangnya masih sadar, punya penyakit, misalkan diabetes, luka, nah, masuk ke area kuning. Insya Allah begitu kira-kira. Kemudian ada area hijau. Area hijau ketika perawat atau petugas di IGD menggeser bednya setelah di screening di awal, dicek, kemudian masuk ke area hijau, maka dapat dipastikan area hijau ini adalah area yang nantinya pasien itu tidak dijamin pelayanannya oleh BPJS. Kira-kira paling mudah menggambarkan di situ. Jadi ini supaya masyarakat paham bahwa di rumah sakit ada triase. Ketika saya masuk ke area hijau, ada tuh di lantai itu ada tuh area garis kuningnya, garis hijau, garis merah. Ketika masuk ke area hijau, berarti ini adalah pasien yang penyakitnya atau pasien ini pelayanan kesehatannya insya Allah tidak dijamin oleh BPJS karena tidak gawat darurat gitu, tidak gawat darurat. Ketika tidak masuk kalau yang kuning dengan yang merah pasti dijamin. Pasti dijamin. Kalau misalkan seperti sesak napas dan itu berdasarkan screening profesional medis ya. Bukan kita, bukan saya pun bukan. Iya, kalau seperti sesak napas itu ada enggak jaminan? Kembali lagi ke hasil screeningnya, kembali lagi ke diagnosanya. Ada coding, namanya coding. Oh ini penyakitnya ini ada codingnya. Nah ada codingnya. Nah coding ini kemudian menentukan besaran penjaminan BPJS yang akan diberikan kepada kami, dibayarkan kepada kami. Dan itu tergantung dari berat tidaknya. Ada misalkan nih paru-parunya tinggal separuh. Paru-parunya masih tinggal 3/4 dari hasil gambar. Ini gambaran aja ya, bahasa mudah saya, bukan terus kemudian gambarannya paru-parunya tinggal separuh, tidak. Hasil ketika hasil ronsennya gitu, hasil fotonya itu ternyata ada sekian persen menunjukkan bahwa di situ ada gangguan. Nah, persentase itu yang tahu dokter. Oh, ini kriterianya masuk gawat darurat. Oh, ini enggak. Fungsinya parunya sehat, ternyata dia tapi rata-rata sesak masuk ke dalam BPJS, rata-rata loh ya, rata-rata masuk ke BPJS. Tapi misalkan nih ada orang sekedar batuk biasa, tapi karena labu pas terus dicek tak masuk labu, nah cuman lecet, jatuhnya lecet biasa, kemudian seseknya karena misalkan kejeduk sedikit setelah
didudukkan dan dirawat, ternyata tidak ada trauma, tidak ada yang patah, mungkin beda. Artinya pemirsa, kalau hanya sekedar pening, sakit kepala itu cukup dengan bodrek. Ya. Tanpa harus kan begitu kira-kira Mas. Ada fasilitas-fasilitas daerah lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Iya betul. Terima kasih Mas Doni Siap, Bang Abu, ya. penjelasannya kepada pemirsa agar tidak moga-moga masyarakat lebih paham. Ya, viralnya itu biar tidak terjadi viral-viral yang hoax. Ketika penjelasan dari pihak LSD langsung ini kan bukan hoax ceritanya kan Mas Doni ya. Insya Allah. Untuk pemirsa Abu ya, terlebih masyarakat Kabupaten Pamekasan, berikan kepada ahlinya. Kiranya jandring mature patau, ceo matau, patoa, cewa matoa. Begitu pesan terakhir dari Abu ya sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.